lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oke, kita bernyanyi lagi, memuji Tuhan. Oke, adik yang ada di rumah dan yang ada di sini, kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Musik. Semua sudah berdosa, hanya Yesus yang bisa
mengikuti Jumat ceria ini. Kami sudah memuji Tuhan dengan suara kami, dan sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan kami bisa percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, semuanya ambil Alkitabnya. Ya, hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 2 ayat 10. Oke, semuanya sudah membuka Alkitabnya. Markus 2 ayat 10. Kalau sudah buka, sudah dapat semuanya, baiklah, Miss tidak akan membaca firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Iya, adik-adik, orang lumpuh ini mau sembuh, tetapi Tuhan Yesus berkata, Anak Manusia berkuasa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yuk adik-adik, kita dengar ceritanya. Ya. Ada seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur, yaitu di kota Kapernaum. Bapak ini sudah lama lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan. Hanya diangkat orang bisa bergerak. Ya. Adik-adik yang di rumah pasti bebas bergerak ya, tidak seperti Bapak ini. Dia tidak bisa bergerak bebas seperti kita. Untuk bergerak dia harus diangkat. Nah adik-adik, iya, dia mempunyai teman. Temannya ada jumlahnya 4 orang. Orang lumpuh ini dan teman-temannya pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Dan temannya mendengar bahwa Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Nah adik-adik, lalu teman-temannya ini membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus dengan menggotong. Ya, temannya ada 4. Menggotong berat sekali adik. Kalau lumpuh itu, lalu mereka menggotong orang lumpuh ini untuk membawa kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana? Iya, ini dia menggotong kepada Tuhan Yesus karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan temannya. Tetapi ketika mereka sampai di tempat di mana Tuhan Yesus berada, wow, apa yang terjadi? Ternyata banyak sekali orang. Mereka tidak bisa membawa orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana adik-adik? Apakah teman-teman yang membawa pulang kembali? Tidak adik-adik. Ya, mereka bagaimana? Iya, teman-temannya ini naik ke atas atap rumah orang itu di mana Tuhan Yesus berada. Lalu mereka membuka atapnya. Setelah itu, teman-temannya menurunkan orang lumpuh itu, ya, dari seng yang dibawa tadi, lalu menurunkan orang lumpuh itu, iya, tepat di hadapan Tuhan Yesus. Wow, pasti senang sekali adik-adik. Dia sudah lama lumpuh dan ingin sembuh. Dan ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi dengan orang lumpuh itu? Ya, lalu Tuhan Yesus melihat iman mereka dan berkata, "Hai anakku,
berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu bagaimana? Iya. Nah, ternyata di tempat itu di mana Tuhan Yesus berada, banyak orang. Lalu mereka berkata, orang banyak ini belum semua mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak tahu Yesus adalah Tuhan. Arti Tuhan berkuasa, Allah yang hidup. Mereka tidak mengenal. Lalu ada orang bertanya dalam hati, ini siapakah ini? Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengetahui isi hati orang banyak ini. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak ini, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu diampuni, atau bangun dan angkat tilammu? Ya. Bisakah kita berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu diampuni, bangun dan berjalanlah? Tidak, adik-adik, karena kita manusia berdosa, bukan Tuhan, hanya Yesuslah Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini dan orang banyak di situ, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya adik-adik, di dunia ini Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan orang lumpuh di Kapernaum itu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, bahwa di dunia inilah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nah adik-adik, jadi bagaimana orang lumpuh ini tadi? Ya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, ya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Iya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia berkata kepada orang lumpuh ini, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Lalu bagaimana adik-adik? Iya, orang lumpuh ini pun berjalan dan bersuka cita. Ya, dosanya sudah diampuni, penyakit yang besar sudah Tuhan ampuni itu dosanya, dan penyakit tubuhnya pun disembuhkan Tuhan. Nah adik-adik, maukah adik-adik seperti orang lumpuh ini? Ya, penyakit yang terbesar dalam diri kita adalah dosa. Dosa inilah yang membuat kita menjadi beban berat, sama seperti Raja Daud. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa kita. Yesus datang dari sorga, turun ke bumi, mati di kayu salib untuk dosa kita. Ya, maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, selagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Selagi masih hidup ini, jumpailah Tuhan Yesus. Ketika adik-adik selama hidup ini dosa diampuni dan percaya kepada Tuhan Yesus, ketika nanti mati, pindah ke surga. Ya, kalau tidak diampuni dosa selama hidup ini, nanti kemana matinya? Masuk ke neraka. Ya, maukah adik-adik seperti orang lumpuh ini? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dari mana percaya, Miss? Dari firman Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan Yesus tertulis bahwa Anak Manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Ya. Jadi waktu yang diberikan Tuhan ini, kita diberi Tuhan hidup, jumpailah Tuhan Yesus. Selesaikanlah dosa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Supaya adik-adik berbahagia seperti orang lumpuh ini tadi. Dia menjadi sukacita. Kenapa? Karena dosa yang membuat dia menderita adalah dosa. Dosanya sudah diampuni dan penyakit tubuhnya pun disembuhkan Tuhan. Oke adik-adik? Maukah percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, oke. Ingat, firman Tuhan hari ini berkata, di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni
dosa. Jadi ingat, hidup yang diberi Tuhan hari ini ada maksud Tuhan supaya adik-adik menjumpai Tuhan Yesus, bahwa di dunia ini Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu ini. Lewat orang lumpuh ini, kami mengerti bahwa penyakit yang terbesar adalah dosa. Dosa itu yang harus kami selesaikan dengan-Mu ya Tuhan. Dan selama masih hidup ini, kami harus menjumpai Engkau Tuhan. Karena di dunia ini, Tuhan Yesus mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan buat firman, buat cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang meneruskan firman ini ke dalam hati adik-adik yang mendengar Tuhan. Supaya firman ini menjadi iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke adik-adik, Miss Ida akan memanggil Lala dan Toto. Lala, Toto! Iya, Miss Ida. Iya, Miss Ida. Gimana? Ceritanya seru ya, Miss Ida? Iya, seru sekali, Lala dan Toto. Yang lumpuh bisa berjalan. Iya, siapakah yang buat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa. Ternyata Miss Ida, Ya, Toto? dari firman tadi, Iya. orang lumpuh itu tidak hanya berjalan, tapi kata Tuhan Yesus, dosanya pun diampuni. Iya, Miss. Dan tadi kan Miss diceritanya Tuhan Yesus tidak mengampuni penyakitnya dulu. Tidak. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni dosanya. Iya, karena penyakit terbesar adalah dosa loh. Lala, bukan penyakit tubuhnya, itu bukan lumpuhnya. Berarti semua manusia harus Menyelesaikan penyakit yang besar di Iya. manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia harus menyelesaikan penyakit yang besar, yaitu dosa. berarti semua manusia harus percaya Tuhan Yesus supaya dosanya diampuni, Miss. Iya, Toto, semua manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya dosanya diampuni. Iya ya. Iya. Oke, Iya, Miss Ida. Oke, Miss. hari ini ada hafalan kita. Tuhan Yesus itu berkuasa ya, Miss Ida. Iya, berkuasa karena dialah Tuhan, dia Allah. Iya ya. Iya, Toto. Udah? Adik-adik yang di rumah, kita punya hafalan ya. Kenapa, Toto? Toto, kita mulai hafalan. Ada hafalan Iya. ya. Tapi kan aku Apa, Toto? berarti kalau bukan di dalam Tuhan Yesus gak ada pengampunan dosa ya, Miss. Hanya di dalam Tuhan Yesus pengampunan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Allah yang hidup, hati Tuhan yang berkuasa. Iya. Oke, Lala dan Toto? Oke. Adik-adik yang di rumah, kita punya hafalannya. Oke, buka Alkitabnya balik. Kita punya hafalan Markus 2 ayat 10a. Oke, kita sama-sama membacanya ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.